Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih dikenal sebagai SBY merupakan Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Ia menjadi presiden pertama pada era reformasi yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Selama masa pemerintahannya, Indonesia mengalami berbagai kemajuan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan dari 3,5% pada tahun 2004 menjadi 6,4% pada tahun 2009. Stabilitas politik dan keamanan terjaga serta demokrasi semakin berkembang. Di bidang sosial, angka kemiskinan menurun dan akses masyarakat terhadap pendidikan serta kesehatan meningkat. Pemerintahan SBY juga berhasil menyelesaikan beberapa konflik separatis, termasuk konflik di Aceh. Setelah dilantik sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono segera membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. Presiden Yudhoyono mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu pada tanggal 20 Oktober 2004. Pembentukan kabinet tersebut dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dengan berbagai kebijakannya. Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada bidang politik. Dalam bidang politik, kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono antara lain melakukan reformasi politik yang dirintis oleh pemerintahan sebelumnya. Salah satunya yaitu penerapan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintah pusat. Sebaliknya, wewenang pemerintah daerah diperluas secara proporsional dan seimbang. Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan reformasi birokrasi dengan mengedepankan aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas untuk menciptakan good governance. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah karena mengambil keputusan dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat, terutamanya keputusan yang terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak seperti kenaikan harga BBM. Dalam bidang politik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mewujudkan perdamaian di wilayah Aceh dalam gerakan Aceh Merdeka dengan cara 1. Perundingan dengan gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia. Melalui krisis manajemen inisiatif, pimpinan Marty Ahtisaari, perundingan ini berhasil membuahkan kesepakatan antara Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka. 2. Kampanye prioritas damai pada tahun 2004. Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan penyelesaian konflik Aceh secara damai sebagai prioritas utama dalam kampanye Pilpres 2004, berjanji mengakhiri konflik 30 tahun dengan adil. 3. Momentum tsunami pada bulan Desember 2004. Bencana tsunami menciptakan urgensi untuk menghentikan perang demi kemanusiaan. Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan TNI berhenti bertempur sepihak untuk memudahkan penyelamatan yang direspons positif oleh gerakan Aceh Merdeka. Sebelum era Susilo Bambang Yudhoyono, pendekatan terhadap gerakan Aceh Merdeka seringkali mengedepankan operasi militer seperti status darurat militer. Susilo Bambang Yudhoyono mengubah arah kebijakan dengan mengedepankan win-win solution, yaitu menekankan bahwa perdamaian harus menjaga martabat kedua belah pihak. Pemerintah Indonesia tidak memposisikan diri sebagai pemenang yang menindas, dan gerakan Aceh Merdeka tidak diposisikan sebagai pihak yang kalah total. Susilo Bambang Yudhoyono menjalankan peran sebagai decision maker yang menjaga stabilitas politik dan citra internasional, sementara Yusuf Kala bertindak sebagai eksekutor lapangan yang lincah. Poin-poin krusial dalam MOU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Yang pertama, di bidang politik, isi kesepakatan utamanya adalah pembentukan partai politik lokal di Aceh, agar eks-kombatan gerakan Aceh Merdeka bisa berjuang melalui jalur demokrasi bukan senjata. Yang kedua, di bidang keamanan, demobilisasi gerakan Aceh Merdeka atau penyerahan senjata dan penarikan pasukan TNI atau Polri non-organik dari Aceh secara bertahap.
ketiga, di bidang ekonomi, Aceh berhak mengelola 70% pendapatan dari sumber daya alam di wilayahnya. Dan yang keempat, di bidang hukum, pemberian amnesti umum bagi anggota Gerakan Aceh Merdeka dan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR di Aceh. Bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia berkembang cukup baik karena pemerintahan menjalankan 4 pilar pembangunan ekonomi dan fokus menjaga daya beli masyarakat. Berikut ini kebijakannya. Yang pertama, 4 pilar pembangunan ekonomi, yakni pertumbuhan ekonomi, contohnya menarik investasi dan menjaga stabilitas fiskal agar ekonomi tumbuh. Lalu penyediaan lapangan kerja, contohnya program PNPM Mandiri dan dukungan UMKM lewat KUR untuk membuka peluang kerja. Untuk pengentasan kemiskinan, contohnya BLT, Raskin, Pos, dan Puskesmas untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan. Lalu yang terakhir ada pelestarian lingkungan, contohnya program REDWES, moratorium hutan gambut, dan upaya pencegahan kerusakan hutan. Lalu yang kedua ada penguatan daya beli masyarakat. Pemerintah menjaga agar masyarakat tetap mampu membeli kebutuhan pokok, contohnya subsidi BBM, bantuan sosial, dan BLT saat harga BBM naik. Yang ketiga, penundaan beberapa proyek besar. Untuk mengutamakan anggaran bagi rakyat, beberapa proyek industri dan infrastruktur ditunda. Contohnya rencana pembangunan PLTN, beberapa proyek MP3L, jalan dan pelabuhan, serta pembangunan kilang minyak baru. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yang sangat besar pada tahun 2010. Seiring perbaikan dan pemulihan ekonomi dunia setelah krisis global yang terjadi pada tahun 2008 hingga 2009. Hal ini membuktikan perekonomian Indonesia mampu bertahan dari gejolak pengaruh krisis ekonomi dan finansial dunia. Salah satu sebab Indonesia bisa melalui dampak dari krisis global tersebut dengan baik adalah harmonisasi dari BI atau Bank Indonesia dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Pengakuan global. Kecakapan pemerintahan Presiden Yudhoyono selama 10 tahun dalam menjaga keamanan dan ekonomi di dalam situasi sulit diakui oleh dunia internasional. Pengakuan tersebut diakui oleh dunia internasional hingga Indonesia meraih peringkat layak investasi atau level investment grade. Group of 20 atau G20 atau G20. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia masuk ke dalam kelompok 20 ekonomi utama yang dikenal sebagai Group of 20. Hal ini dikarenakan prestasi besar dalam bidang perekonomian karena dapat bertahan di dalam situasi sulit. Bidang sosial. Pada tahun 2004 harga minyak dunia naik. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memotong subsidi minyak dengan cara menaikkan harga BBM. Untuk menanggulangi dampak kenaikan harga terhadap rakyat miskin, maka pemerintah meluncurkan program BLT. BLT pertama kali diluncurkan pada tahun 2005. Program BLT dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2005. Pemberian bantuan BLT dimulai sejak bulan Oktober 2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Karena harga minyak dunia kembali naik, maka BLT pun kembali dilanjutkan pada tahun 2008 berdasarkan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2008. Pada tahun 2013 pemerintah kembali menyelenggarakan BLT tetapi dengan nama baru, yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM. Mekanisme pencairan BLSM sama dengan BLT dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program ini adalah 3,8 triliun rupiah untuk 18,5 juta keluarga miskin. Setiap keluarga miskin mendapatkan uang tunai Rp100.000 per bulan. Sejak tersiar di TV tentang adanya bencana tsunami Aceh, bermunculan sejumlah aksi solidaritas dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan dari negara yang lain. Aksi solidaritas donasi, tim SAR, tim evakuasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terus berdatangan dari sejak tsunami sampai berbulan-bulan. Pada saat terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pun,
aksi kemanusiaan tetap berlanjut. Bahkan kali ini operasi kemanusiaan juga melibatkan TNI, sehingga mengundang simpati warga Aceh untuk membuka jalan bagi perundingan damai. Akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Setelah 2 periode memimpin Indonesia tahun 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014, SBY mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia sesuai konstitusi yang berlaku. Kepemimpinannya kemudian dilanjutkan oleh Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia setelah memenangkan pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2014. Berikut ini adalah kebijakan positif dan negatif pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama yaitu melanjutkan reformasi politik dan memperkuat demokrasi. Yang kedua, menerapkan otonomi daerah dengan pembagian wewenang yang lebih seimbang. Yang ketiga, melakukan reformasi birokrasi. Yang keempat, berhasil menyelesaikan konflik Aceh atau GAM melalui perundingan damai. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas saat krisis global pada tahun 2008 sampai 2009. Yang keenam, Indonesia masuk G20 dan mendapatkan predikat investment grade. Yang ketujuh, meluncurkan program BLT dan PLSM untuk membantu masyarakat miskin. Yang kedelapan, cepat menangani bencana tsunami Aceh dan membangun solidaritas nasional. Yang kesembilan, kenaikan harga BBM yang memberatkan masyarakat. Yang kesepuluh, pengurangan subsidi yang memicu protes publik. Lalu program BLT atau PLSM dinilai hanya solusi jangka pendek, belum menyelesaikan kemiskinan secara menyeluruh. Dan yang terakhir, beberapa kebijakan ekonomi dianggap masih bergantung pada kondisi ekonomi global.